Eh, jadi memang kalau yang kemarin kita maksudnya kan itu buat latihan sebentar gitu ya. Baru sedikit kita kemarin latihan kan. Baru sampai apa yang kemarin? Hmm. Sampai Baru goto. sam- Nah, ini sampai sini kemarin ya. Mm-mm. Nah, kemarin kan saya ajarin cara nulis tuh seperti itu gitu ya. Cuman memang pada dasarnya untuk lulus JLPT nanti N4, N3 gitu ya. Kamu nggak perlu tahu cara menulis sebenarnya sih gitu ya. Yang penting kamu tahu eh, kanji ini kanji apa gitu ya, cara bacanya gitu kan. Karena cara bacanya kan biasanya kan ada beberapa ya. Nggak cuma satu biasanya seperti itu. Kalau ini bisa Yasui, Yasui bisa jadi Ang gitu ya. Angzeng gitu kan seperti itu. Nah, itu yang perlu kamu hafalin sebenarnya kayak gitu. Makanya nanti saya sih udah buatin tapi belum 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 selesai gitu ya. eh ini tugasnya bukan untuk dikumpulin, tapi untuk kamu kerjain sendiri, kamu cicil sendiri nanti seperti itu ya. Dikit-dikit, dikit-dikit. Ini kira-kira nanti saya mau bikin 300 gitu ya. Kira 300 kosakata seperti itu ya. Yang nanti akan keluar di ujian JLPT N4 seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi ini kanji-kanji N5 gitu ya. Tapi kalau kamu udah menguasai kanji-kanji N5 ini gitu, ya mungkin saya 50% lah ya N4-nya gitu kan. Bayangin, jadi JLPT N5 aja nih, kanji N5 gitu ya. Itu ada sampai 300 seperti itu. Kosakatanya seperti itu. Nah, itu nanti kamu latihan sendiri itu kayak gimananya gitu ya. Ya kita latihan lagi. Sekarang kamu cukup kira-kira ini cara bacanya apa seperti itu ya, kayak gitu aja. Kalau artinya bisa bagus gitu ya. Kalau enggak nanti saya bantu juga seperti itu. Oke. Ini semuanya udah kamu ini apa namanya? Ditulis Hmm? atau gimana? Kemarin Hmm, yang pas saya kirim foto tuh di grup. Mm-mm. Tahu gimana? Cara kamu ininya ngapalinnya? yang di grup yang kata kerja, Sensei. Yang kayak gini nih. Kan kemarin saya kirimin foto nih dua. Iya. Heeh. Terus kamu tulis atau kamu hafalin atau gimana? Kalau yang kata kerja, tari belum Hmm? mm, belum anu, Heeh. belum salin. Oh belum salin, oke nggak apa-apa. Tadi Mm-mm. kemarin malam salin yang oret-oretan kemarin. Oh yang Terus terang, kemarin, yang baru sampai goto ini gitu ya? iya. Oh gitu, oke nggak apa-apa. Ya udah, oke nggak apa, kita lanjut lagi belajar kanjinya karena kita belajarin kanji untuk kanji N5 nih soalnya gitu kan. Karena udah lewat dari bab 25, ya harusnya sih udah kita mesti masuk ke kanji ini, kanji N5 terutama seperti itu. Oke. Nggak usah pakai whiteboard lagi, kita bisa coret-coret di sini gitu ya. Langsung aja nanti dicoret-coret. Halo, Mutisang, Konbanwa. こんばんは、先生。Hai, oke, Genki. 元気。先 Hai, 生、元気。hai, Genki des, Okage sama de. Hai, lanjut, bentar ya. Saya login juga soalnya. Hai. Oke, lanjut. Kita sampai Goto kemarin. Kita lanjut ke Minggu sekarang. Hai.
Nah, ini cara yang minggu ini itu cara bacanya hanya satu, yaitu shu. Shu. Nah, ini kanjinya seperti ini, shu. Nah, bisa raishu, senshu, ishukang, seperti itu ya. Kemudian apa lagi nih? Shumatsu, Shumatsu akhir pekan. Nah, ini semua kanji-kanji N5 nih rata-rata nih. Raishu, Senshu, 1 minggu, ya kan dalam 1 minggu gitu kan. Akhir pekan, Kongshu. Nah, gitu ya. Oke, kita coba coret-coret dulu. Oke, sekarang shoot nih kita latihan cara nulisnya. Satu, eh, satu. Kalian kalau mau nulis, nulis aja ya, coret-coret ya. Kan ada banyak tuh hitungannya, space-nya. Nah, gitu ya. Sensei. Dua, tiga, empat, tutup, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, kayak bikin tiga gitu ya. Terakhir ditutup bawahnya. Seret. Nah, kayak gitu. Oke. Nih, kita ulang, saya ulang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sepuluhnya tiga. Nah, gitu ya. Baru tutup bawahnya. Nah, gitu. Hai. Oke, ini bisu gitu ya. Minggu. 1 minggu, akhir pekan gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian ada kanji apa lagi nih? Setelah shu, saki. Nah, ini kanji untuk yang bilang sebelum biasanya. Nah, ini kanjinya, salah satu kanjinya mungkin yang paling sering dipakai sensei. Nah, guru gitu kan. Atau senshu tadi seperti ini. Nah, kita belajar sakinya dulu, baru bisa nulis senshu-nya. Satu, dua, tiga, empat ditutup, lima, enam. Seperti itu. Oke, saya ulang lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Mm-mm. Seperti itu. Oke. Mm-mm. Ini saki bilangnya. Tapi dibacanya nanti kalau digabungin sama kanji lain jadi sen.
Kita coba yang sensei tadi, ya kan? Belum sensei, sensu, sorry. Sensu itu minggu lalu. Shu-nya tadi seperti ini, shu, satu, dua, terus bikin kanji 10, ya kan? Terus ditutup kanji 10-nya, terus bikin kotak, bikin kuci, bikin kanji mulut, ya kan? Tuh. Nah, oke. Senshu jadinya. Oke. Mm-mm. Oke, diulang lagi. Mm-mm. Kalau lupa, yang sakit dulu nih. Satu, terus bikin angka ju, gitu kan, angka 10, tutup. Nah, kemudian shu-nya. Mm-mm. Senshu. Right. Oke. Dan Lanjut. minggu lalu. Ya, betul. Minggu lalu Senshu. Betul. Bisa jadi Sengetsu bulan lalu, ya kan? Sama. Masih ingat kanji Suki? Suki kanji bulan. Nah, jadi Sengetsu bulan lalu. Kalau jadi apa lagi nih? Yang udah kita pelajarin yang gampang-gampang nih. Kemarin, kemarin. Jadi kemarin itu selain apa Kino gitu ya, bisa Senjutsu. Nah, pakai kanji Saki juga tadi. Nah, seperti ini kan kanji Nichi, kanji hari. Ini udah gini. Nah, ini Senjutsu kemarin. Bisa bilang kemarin ini. Seperti itu. Atau tempo lalu gitu kan, seperti itu. Tempo lalu ya maksudnya baru beberapa hari yang lalu gitu ya. Mungkin nggak benar-benar Kino yang benar-benar hari kemarin, tapi mungkin bisa kayak 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Biasanya seperti itu. Hai, lanjut kita masuk ke mana nih? Setelah Saki, Uma. Nah, Uma itu untuk bilang sebenarnya bilang siang nanti. Nanti ini biasanya mungkin kanji yang kalian akan dipakai adalah gogo gozeng. Masih ingat gogo gozeng? Iya, Sensei. Mm-mm. Kalau gogo untuk bilang dari jam 12 siang sampai jam 12 malam, gitu kan. Kalau gozeng berarti jam 12 pagi, ya kan, sampai jam 12 siang gitu, seperti itu. Sama kayak AM PM sebenarnya di bahasa Inggris, gitu ya. Oke, nah ini kanjinya sederhana, cuma 4 guratannya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, kanji umat. Tapi bisa dibacanya go nanti. Seringnya nih. Untuk di N5, N4, go. Saya ulangin lagi. Satu, dua, tiga, empat. Mm-mm. Go. Nah, kemudian kalau kita mau bilang kemarin masih ingat kanji Mae, Mae yang di Iya. belakang. Nah, kita coba nih jadi gozeng. Artinya berarti dari jam 2 jam misalkan dari jam 12 siang gitu kan. 12 siang. 12 malam gitu ya. 0001 gitu ya. Tengah malam gitu ya. Nah, ini Mae. 3, 4, 5, 6, 7. Oke.
Gozeng jadinya. Seperti itu. Untuk bilang misalkan jam 7 pagi, ya kan? Jam 7 pagi berarti Gozeng Shichiji. Aci. Mm-mm. Cici. Iya, Gozeng Shichiji. Nah, jam 7 pagi gitu ya. Seperti itu. Gozeng Shichiji jam 7 pagi. Atau misalkan gogo nanti jadinya. Nah, masih ingat kanji Ushiro kemarin? Seperti ini kanji Ushiro gitu ya. Yang tadi gogo ditambahin Ushiro, sorry, yang Uma, satu, dua, tiga, empat, sorry, itu jadi kanji Saki. Satu, dua, tiga, empat, nah, terus kanji Ushiro, enam, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, ini jadi gogo, yang artinya PM. Kita mau bilang jam 7 malam, atau sekarang jam 7 ya jam 7 malam sekarang, berarti gogo shichi ji. Nah, kanji toki jadi dibacanya ji, jam. Ya, gogo shichi ji. Oke. Angka 7 itu bahasa Jepang ditulisnya begini ya, minasan. Jangan ditambahin ini, gitu ya. Mungkin kalau kita di Indonesia, kita suka uh, apa namanya, nulisnya tuh begini nih, tambahin begini 7, gitu ya. Nah, kalau di Jepang, 7-nya cukup ini aja ya, seperti itu. Oke, lanjut. Setelah itu ada kanji. Nah, ini arah mata angin. Semua arah mata angin, ya kan? Itu kanji N5, gitu ya. Utara, selatan, timur, barat. Kemudian nanti juga ada Tenggara, gitu kan. Kita kan di Asia Tenggara nih. Nah, Tenggara nanti kita belajar juga. Tenggara itu kanji N5 nanti, seperti itu. Nama-nama arah mata angin, gitu ya. Nah, oke. Yang pertama kita belajar utara. Nah, utara ini seperti ini. Bikin dulu. Kita. Betul, kita. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, ini kita. Sebutannya kita. Oke, boleh dicoret-coret. Atau mau ditulis di buku boleh juga. Gitu. Kita. Seperti itu. Bacanya kita. Mm-mm. Kita. Kita utara. Mm. Saya ulangin lagi. Biar bareng. Satu, dua, tiga, empat, lima. Seperti itu. Ya, betul tari. Gitu kita. Kemudian kita mau bilang Laut Utara. Masih ingat laut kemarin apa? Umi. Ya, Umi, betul. Nah, kalau kita mau bilang Laut Utara, jadinya Hokkai. Seperti itu. Hokkai, Laut Utara. Seperti itu. Untuk kanji do-nya ini jadi Hokkaido gitu kan. Do-nya itu kanji N4 gitu ya. Jadi nanti dulu gitu ya. Tapi kita Hokkai-nya ini kita perlu tahu. Karena Umi itu laut nih. Kayaknya Umi belum belajar ya. Ya udah nanti aja deh. Jangan dulu. Seperti itu. Kemudian setelah utara ada selatan. Selatan itu dibacanya Minami. Nah, Hmm. Minami. Minami. Jadi kalau kalian dengar ada orang Jepang namanya Minami, ya mungkin artinya bisa juga selatan gitu seperti itu ya. Oke. Satu, ya kan bikin kanji 10 gitu biasa. Kemudian
bikin yang paling luarnya dulu. Nah, gitu ya. Seperti itu. Baru isi dalamnya. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, udah. Ini Minami. Ini kanji selatan. Oke, saya ulangi lagi. Kita bikin kanji 10, Ju, ya kan? Seperti ini dulu. Kemudian kita isi luarnya dulu, ya kan? Seperti ini. Nah, kemudian baru isi dalamnya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang paling terakhir baru dari atas ke bawahnya itu. Seret, selesai. Nah, gitu. Minami. Bikin kanji 10, kemudian isi luarnya, kemudian isi dalamnya. Ada antena, ada garis dua, terus dari atas ke bawah ditarik. Seret, selesai. Minami. Minami artinya selatan. Oke. Nah, ada istilah nanboku. Nanboku biasanya ini dipakainya untuk bilang utar apa selatan dan utara gitu ya, atau dari utara ke selatan gitu ya. Nah, ini cara bacanya jadi berubah dia gitu ya. Jadi ada dua cara baca nih selain Minami. Dia bisa dibaca Nan seperti itu. Si Minaminya ini bisa dibaca Minami gitu ya. Bisa dibaca Nan. Kalau Nan nanti dia barengan sama yang kita tadi, yang kita juga dibacanya jadi Boku. Nah, bacanya Boku. Jadi Nan Boku. Nah, seperti itu ya. Nan Boku. Ingat tadi kita 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bacanya Nanboku. Nah, ini biasanya untuk nyebut Korea Selatan sama Korea Utara nih biasanya. Nanboku biasanya. Seperti itu. Korea Utara, Korea Selatan. Mereka singkatnya Nanboku. Oke. Kemudian setelah selatan kita ada timur. Timur itu dibacanya Higashi. Ya, dibacanya Higashi. Nah, Higashi ini kanji untuk bilang nulis Tokyo nanti pakai kanji ini juga nanti. Tapi ini Higashi dulu ya. Satu, ya kan. Kemudian isi bikin kotak di tengah. Kemudian isi kotaknya 4, tutup kotaknya 5, seperti itu. Kemudian dari atas ke bawah. Seret, baru yang terakhir bikin kumisnya. 7, 8. Oke, seperti itu. Minami. Minami. Higashi. Higashi itu timur. Oke. Higashi. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Hai. Setelah timur, kita ada barat. Barat Musik. itu Nishi. Betul. Nishi. Nishi mirip kanji apa ini kira-kira? Masih ingat? Kanji angka apa? Yo. Iya, betul. Nah, ini cuman bedanya ada atasnya nih sekarang nih, gitu ya. Satu, terus kita bikin kotaknya lagi. Bikin kotak dulu seperti ini. Terus baru dari atas ke bawah. Dari kirinya dulu. 4, 5, tutup terakhir paling bawah. 6. Nah, ini kanji barat. Nishi. Saya ulang. Satu, terus bikin kotaknya. Terus bikin kayak kanji yong gitu ya. Baru tutup paling bawahnya. Seperti itu. Nah, selesai. Itu nishi. Iya, bagus. Sorry. Oke, mati. Setelah barat, kita ada kanji langit. Nah, gitu ya. Kanji langit. Langit itu
ya dibacanya Amatsu gitu ya. Tapi biasanya sering kali kepakainya Tenki. Tenki untuk bilang cuaca. Nah, gitu ya. Cuaca kan dari langit gitu ya. Kita ngelihatnya selalu dari langit. Makanya itu jadinya Tenki gitu ya. Kita lihat dari langit apakah hujan, apakah mendung gitu ya. Kalau hujan ame, kalau mendung kumori gitu ya. Oke, kita belajar kanji langit. Satu, bikin paling atasnya dulu gitu. Kemudian bikin tengahnya dua. Nah, dari atas ke bawah, tapi melencongin ke kiri. Tiga, terakhir empat. Nah, selesai. Ini kanji langit. Tank. Simple nih. Oke. Setelah itu kita lanjut dulu. Baru kita bikin ki. Nah, kalau kalian bilang gengki, gengki. Nah, ini ki-nya. Hai, gengki des. Nah, ini ki-nya. Oke, kita sampingnya kita buat. Satu, dua, tiga, empat. Gitu ya. Lima kayak bikin X. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi tanki. Cuaca jadinya. Oke. Oke, saya ulangin lagi untuk ki-nya aja. Satu, dua, tiga, empat. Sekali itu yang empat, gitu ya. Lima, kayak bikin X. Enam. Nah, ya gitu. Oke. Ki. Bisa tengki, bisa gengki nanti. Terus bisa bilang untuk bilang kita hati-hati. Kiyotsuke mas, gitu kan. Hati-hati di jalan. Nah, ini pakai ki ini. Tapi ki ini artinya adalah semangat sebenarnya. Jiwa, gitu. Atmosfer, mood. Nah, seperti itu. Bisa nanti kimochi, kimochi perasaan. Nah, seperti itu. Kibun, kibun juga jadi perasaan juga, gitu ya. Oke, ninki. Nah, ninki nih. Nah, ini gampang nih, ninki. Oke, masih ingat kanji hito? Mm-mm. Ninki itu artinya populer, gitu ya. Oke, kita coba nih. Saya buka lagi ki-nya. Tapi kita ingat lagi kanji hito. Gitu kan? Satu, dua. Kita tulis lagi ki-nya. Latihan lagi. Tiga, empat, lima, enam. Ningki, ningki artinya populer, gitu ya. Artis gitu ya, artis gitu kan populer gitu ya. Nah ini ninki artinya orang yang populer, ninki. Dia kata sifat nak, gitu kan. Seperti ninki nahito bisa seperti itu, ninki nahito gitu. Tapi kalau ninki itu biasanya untuk orang biasanya, gitu ya. Bukan untuk tempat, gitu beda seperti itu. Bukan ninki na tokoro gitu nggak bisa ninki na tokoro gitu ya. Karena ninki ada kanji hito, jadi khusus untuk manusia biasanya. Seperti itu. Hai. Jadi bisa untuk hasyu, gitu kan. Hasyu atau kasyu, gitu kan. Penyanyi, gitu kan. Atau mungkin aktor, aktris, gitu ya. Drama Korea, gitu. Nah ini ninki, cocok. Oke, lanjut. Setelah itu kita belajar kanji, apa lagi nih? Yama. Nah, Yama gampang lah ya. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa kita coba lagi nih. Nah, Yama itu bikin tengahnya dulu. Set, bikin tiang. Kemudian dua, gitu. Nah, terakhir tutup. Selesai. Itu kanji gunung. Yama dibacanya. Lanjut, gampang karena gampang nggak langsung ya. Terus kanji sora. Nah, ini kanji sora ini memang bisa berarti langit juga gitu ya. Seperti itu. Tapi dia lebih seringnya dipakai untuk menyatakan kosong gitu ya. Beda sama yang tadi. Nah, ini langit, langit kan sebenarnya kosong gitu ya.
nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya bener-bener ya mungkin ada pesawat, ada burung, tapi maksudnya ya manusia kan nggak bisa gitu ya. Apa terbang di langit gitu kalau nggak pakai benda gitu kayak pesawat atau apa gitu ya. Nah, ini yang untuk menyatakan kosongnya itu gitu. Makanya nanti nanti kita akan pakai onakaga suku. Nah, perut saya lapar gitu, perut saya kosong. Nah, pakai kanji ini nanti sukunya. Nah, ini kanji N N5 gitu, kanji suku nih. Kita coba bikin antena paling atas satu, terus dua, kayak bikin atap tiga, kemudian empat, kemudian lima, terus terakhirnya bikin kayak huruf I gitu ya. Enam, tujuh, delapan. Nah, ini kanji kosong. Bisa kanji langit sih. Karena nanti bisa juga untuk kita bilang airport, kuki. Nah, gitu ya. Nah, ini ku-nya bisa suku, bisa sora, bacanya bisa kuki, ya kan? Sakuko, tapi ko-nya ini masalahnya kanji N3 nih. Jadi nggak bisa saya ajarin dulu kanji bandara. Oke, kemudian setelah kanji kosong atau kanji langit, kita belajar kanji ikan. Nah, karena ikan tuh populer banget ya di Jepang, terutama kayak sushi, ya segala macam makanan-makanan olahan ikan gitu ya, seperti itu. Nah, sakana ini kanjinya cukup panjang, tapi kanji N5 gitu ya. Oke, kita coba belajar kanji ikan. Satu, dua, terus bikin kayak kanji sawah gitu ya. Tiga, empat, lima, enam, tujuh tutup. Nah, jadi persis kanji sawah. Kalau kalian ingat kanji sawah itu gimana? Nah, seperti itu ya. Bawahnya tinggal kasih kanji kayak kanji air sih sebenarnya gitu ya. Satu, dua, tiga, empat gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini kanji ikan. Kalau ada kanji ini berarti biasanya berhubungan dengan ikan. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita masuk kanji bunga. Nah, kayaknya kemarin udah pada tahu sih sebenarnya kanji bunga ya. Kayak gitu. Tinggal apa kita ulang dikit. Kanji bunga hana. Nah, kita bikin atasnya dulu. Satu, satu, dua, tiga. Nah, kayak bikin hak gitu ya di atas itu. Jadi hana, tuh, ingat aja bikin hak dulu di atasnya. Kemudian empat, lima, hmm. Kemudian kayak bikin kanji tujuh, enam, tujuh. Udah, hana. Bunga gitu ya. Kalian masih ingat kanji apa tuh? Kanji api? Ya. Kanji api. Nah, bikin kanji api. Jadi satu, dua, tiga, empat. Hanabi. Jadi kembang api gitu ya. Seperti itu kembang api. Lanjut kanji hito. Oke, kanji hito udah skip aja ya. Gampang banget soalnya. Kanji perempuan sekarang. Kanji perempuan itu seperti ini. Kanji ona dibacanya. Atau dibacanya juga jo bisa nanti. Gitu ya. Untuk kanojo gitu. Untuk jose. Untuk nanti jose itu maksudnya jenis kelamin perempuan. Nah ini biasanya di CV. Di CV untuk ngelamar kerja. Kalian nulisnya jose gitu ya. Tapi C-nya asalnya kanji N3 nih kalau nggak salah tuh kan. Kanji N3. Makanya saya nggak ajarin dulu ya. Kayak gitu. Oke, kita paling belajarnya kanji ona-nya dulu, ona no ko. Nah, ko-nya nanti kita belajar soalnya. Nah, oke, kanji perempuan. Satu, gitu ya. Kayak bikin apa tuh? Tanda kurung ya? Apa tanda kurang gitu ya? Seperti itu. Kemudian kedua, seret ke bawah, dari atas ke bawah.
Nah, terakhir bikin strip gitu ya. Bikin kayak strip gitu. Nah, ditutup bagian atasnya. Kayak ketupat ya kayaknya ini sih gitu ya. Oke, kita ulang. Satu, dua, tiga. Hmm. Kalian melihat kanji ini berarti mungkin berhubungan dengan perempuan gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut kanji teman. Tomo. Nah, biasanya tomodachi. Nah, ini kita belajar tomonya dulu. Tomo itu mirip kayak bikin kanji hidari sebenarnya. Cuman belak bawahnya tuh diganti gitu ya. Satu, dua. Nah, ini persis sama kayak hidari. Tapi bawahnya jadinya kayak bikin huruf X gitu ya. Tiga, tuh kayak bikin angka tujuh, dicoret. Seret. Nah, jadi tomo. Kanji teman. Tomo. Dan dia bisa dibaca you. You nanti kalau kamu bilang teman, ya kan? Tapi Eugene ini biasanya lebih formal dibandingkan Tomodachi. Tomodachi itu untuk kasual, informal gitu ya. Futsuke untuk ya mungkin akrab gitu ya. Kalau Eugene mungkin Eugene itu bisa dipakai rekan kerja biasanya. Kayak gitu ya. Teman di kantor, nah gitu ya. Tapi kita malas kadang ya bilangnya Eugene aja. Mungkin kita nggak akrab tapi ya mau nggak mau kan karena sekantor gitu ya. Menghormati, nah kita bilangnya Eugene. Nah, kanji hito. Kepake lagi di sini kanji hito. Seperti itu. Untuk bilang teman gitu ya. Tapi temannya dalam konteks formal di sini sekarang gitu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Eugene jadinya bacanya. Oke, lanjut. Kemudian ada kanji laki-laki, pria gitu ya. Kita bacanya otoko. Nah, otoko. Otoko itu bikin kanji sawah gitu kan. Nah, gitu ya karena kan zaman dulu ya namanya cowok mesti eh, kerja keras gitu ya, kerja nyari nasi gitu ya. Nah dulu ya berarti jadi petani gitu dulu, seperti itu filosofinya. Kemudian bikin kanji sawah gitu ya, tak. Kemudian bawahnya kanji cikara. Kanji cikara itu kanji kekuatan, seperti itu ya. Seperti itu, oke. Nah begini, set, dah. Kayak hiragana atau katakanaka sih, kalau kalian ingat. Katakanaka bunyinya kan itu. Nah, kalian bikin kayak gitu. Bawahnya ini selesai deh. Ini kanji laki-laki. Otoko dibacanya. Oke, saya ulang. Bikin kanji sawah, ya kan di atasnya. Sawah. Kemudian katakanaka. Kalau kalian ingat katakanaka. Nah, gini. Seret. Nah, tuh. Katakanaka. Hmm. Iya, udah. Nah, itu kanji perempuan, kanji laki-laki, pria, seperti itu ya. Oke, lanjut. Kemudian kanji ayah, gitu ya, bapak. Nah, dibacanya apa? Haha. Cici. Cici, ya, cici. Atau nanti bisa dibaca otosang, gitu ya, tergantung. Otosang berarti untuk nyebut ayah dari orang lain, gitu ya, seperti itu. Kalau ayah sendiri, cici. Satu, dua, terus bikin X. Tiga, empat. Udah selesai. Cici. Satu, dua, tiga, empat. Cici. Oke, lanjut. Kita ke kanji ibu. Haha. Kanji haha. Kanji ibu. Kita bikin kayak kanji ona mirip awalnya tuh. Satu, eh,
Satu, nah gitu ya. Kemudian dua, isi dalamnya dulu, yang kecil-kecilnya itu. Tiga, empat, gitu ya. Baru di garis dari kiri ke kanan, terakhirnya. Sret, udah selesai. Ini HH. Nah, ini lebih mirip ketupat nih dibanding yang tadi. Gitu ya. Nah, oke lanjut. Ini kanji ibu. Kemudian kanji anak. Anak-anak, kodomo. Nah, koknya ini. Jadi bisa otokonoko gitu kan, anak laki-laki. Onanoko, anak perempuan. Nah, ini Mm-mm. koknya. Iya. Satu, bikin kayak tujuh kecil gitu di atas. Terus ini nggak nyambung ya, Minasang. Jadi nah, yang kedua itu, setelah di bawah angka tujuhnya gitu, lanjutin lagi ke bawah, tapi jangan disambung. Kemudian tutup bawahnya. Tek, gitu, seperti ini. Kalau di komputer mungkin nyambung nanti ya. Kalau kalian ujian JLPT atau JFT atau kalian ngetik di komputer mungkin nyambung gitu ya. Seperti itu ya. Iya karena ini ya, karena digital namanya digitalisasi gitu ya. Jadi kalian mesti tahu juga gitu kalau di komputer nanti oh ternyata di komputer begini nanti bentuknya kayak gitu ya. Emang nyambung gitu ya. Jangan kaget kalau nyambung begini gitu ya. Nah, ini tetap kanjinya dibacanya sama kok gitu untuk bilang anak gitu ya. Kodomo biasanya. Otokonoko seperti itu. Hai, lanjut setelah kanji anak, kanji tubuh, kanji badan manusia biasanya kayak gitu ya. Kanji tubuh maksudnya ya. Oke, kanji ini disebut karada. Satu, dua. Nah, kalian kalau ngelihat kanji yang di sini gitu ya. Ini kanji sebenarnya kanji hito sebenarnya. Gitu ya. Ingat kanji yang begini ya kan? Nah, ini kanji hito ini kalau dibikin radikalnya untuk dipasangkan dengan kanji lain gitu ya. Itu dia jadinya bentuknya seperti ini nih. Nah, jadi kalau kalian ngelihat ada kanji di depannya begini, ya kan? Di bagian kiri biasanya itu berhubungan dengan manusia sebenarnya, dengan orang. Nah, dalam hal ini nanti jadi karada, jadi tubuh seperti itu. Oke, ini hito, ya kan? Terus dibikin, ini kalau kalian ingat sebenarnya hong, ya kan? Ya, Buku. sudah. Nah, kayak gitu ya. Jadi tubuh itu kan sebenarnya kayak bukunya manusia gitu ya. Seperti itu. Jadi apa yang kalian makan, apa yang kalian minum gitu ya, apa yang kalian konsumsi, kalian olahraga apa enggak, itu kayak buku. Kan mencatat tuh lama-lama makin tua kelihatan deh tuh, ya kan? Dulunya rajin olahraga enggak, atau makanannya sehat atau enggak gitu ya. Nah itu kayak buku. Nah itu filosofinya begitu tuh. Gitu ya, kenapa Hito sama Hong jadinya Karada. Kayak gitu manusia itu ya seperti itu makin tua gitu ya. Nah, tiga, empat, lima, tutup. Seperti itu. Kayak buku catatan gitu. Tubuh ini buku catatannya manusia gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian ada mata. Nah, matanya kita gitu ya. Dibacanya. Singkat aja kayak Nici dia. Cuman garisnya jadi tiga. Satu, dua, tiga. Kalau Nici kan cuman begini nih. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian kanji listrik ini. Nah, ini dibacanya cuma satu-satunya gitu ya. Nah, ini kanji N5 juga masalahnya. Cukup panjang, gitu. Makanya saya gedein dulu dikit gitu ya, biar kalian kelihatan di layar seperti itu. Kalau mau dicoret-coret di sampingnya boleh, ini di sini gitu ya. Saya coba coret-coret di sampingnya ya. Satu gitu ya, dua, tiga, kemudian kasih bawahnya dulu kayak gitu, kayak bikin kanji ame sebenarnya kalau kalian ingat. Ingat kanji ame, kanji hujan, 5, 6, 7, 8. Bawahnya bikin kanji kayak bikin kanji sawah gitu ya. Bikin kotaknya dulu.
Kemudian kalau kanji sawah kan begini dulu. Nah, ini jangan ya. Karena bawahnya itu terakhir, kalian tutup dulu garisnya, ya kan? Seperti ini, kayak bikin kanji nichi, kanji hari. Nah, baru keluar dia nanti dari atas ke bawah, seret kayak ditembus gitu ya. Nah, ini jadinya kanji den. Untuk bilang densha, denwa gitu ya, untuk berhubungan dengan electricity, ya kan? Nanti microwave pakai ini juga kanjinya, microwave oven gitu ya, seperti itu. Yang berhubungan dengan kelistrikan intinya kuncinya, gitu ya. Kalau sekarang kan kereta kereta listrik soalnya ya, bukan kereta api, tapi kereta listrik, gitu ya. Makanya pakai ini densha, seperti itu. Oke, kita kecilin lagi buat kalian coret-coret. Satu, dua, tiga, bikin rame, ingat. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, bikin sawah. Sembilan, sepuluh, garis ininya dulu. 11, tutup, baru dari atas ke bawah. Set, udah selesai. Nah, seperti itu. Den. Oke. Setelah den, kita ada kanji telinga. Nah, ini kanji telinga. Mimi, bacanya mimi. Mimi. Satu, dua, terus ke bawah dulu. Tiga, terus baru yang nyamping ya. Empat, lima, enam. Udah selesai. Seperti itu. Ini kanji telinga. Kuping gitu ya. Telinga, kuping ya. Serah deh. Mimi saya bacanya. Oke, mimi, mimi, mimi. Si telinga. Lanjut setelah kanji telinga, kanji mulut. Nah, mulut paling gampang udah. Nah, kotak doang. Ingat katakana apa ini? Kalau kayak gini? Tuh. Ya, seperti itu. Oke, persis sama. Nggak ada Anu, bedanya. ro. Ro. Oke, ro. Gitu ya. Kanji katakana ro. Nah, ini persis sama. Udah. Oke. Lanjut kanji tangan. Kanji tangan seperti ini. Kayak kemana? Udah di kanji tangan. Apa? Satu, dua, tiga, empat. Kanji tangan. Nah, seperti itu kanji tangan. Lanjut ada kanji kaki. Nah, ini ya kaki sekarang. Kaki itu dibacanya ashi. Ash. Ashi. Hmm. Lanjut bikin kotak dulu di atas. Satu, gitu ya. Dua, tiga, tutup kotaknya. Nah, kemudian bikin tiang. Empat, lima, enam, tujuh. Nah, ini kanji kaki. Kaki. Ashi jadinya bacanya. Saya ulang lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ashi. Hai. Oke, bagus. Tarik. Lanjut. Kita kanji. Apalagi kanji tua. Kanji furui. Lama biasanya. Furui. Oke, satu. Kayak kanji shu lagi. Tapi yang paling yang dipanjangin tuh yang ininya. Dari kiri ke kanannya. Gitu ya. Dari itu. Nah, kemudian kotaknya tuh sedikit lebih kecil dibanding garisnya yang di atas. Nah, gitu ya. Nah, udah selesai ini furui. Seperti itu. Furui artinya tua, lama. Gitu ya. Gitu. Kata sifat furui. Nah, ini dia furui kanjinya.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Hai, gampang ya. Lanjut. Kanji baru. Baru itu berarti dibacanya ada dua, bisa Hatarashi atau kanji Shin. Gitu ya, tergantung. Jadi dipadankan dengan apa. Oke, saya gedein dulu biar kalian bisa lihat. Tari sambil nyatet di buku atau gimana? Iya, Oke, nggak dua-duanya. apa-apa. Ya, ya, oke. Nah, ini boleh nih. Kalau kamu mau lihat dulu nih caranya, nah gitu ya. Biar dicatat di buku kamu juga, gitu boleh. Pelan-pelan aja kita. Hmm. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Cukup panjang, tapi perlu dipelajarin. Atau minimal tahu lah, oh itu kanji baru. Pokoknya kuncinya di situ. Sesuatu yang baru, kanjinya seperti ini, ya kan? Mobil baru, ya kan? Atau berita yang baru terdengar gitu. Ini shin 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 apa seperti itu gitu. Oke, sudah? Sudah, Sensei. Oke. Lanjut. Kemudian setelah kanji baru kita ada kanji besar yang oki. Nah, gitu ya. Ini kanji oki. Satu, dua, tiga. Udah selesai. Kanji oki nih. Saya jadi tambahin oki. Nah, gini. Gitu. Oki. Bisa Osaka. Nah, ini dia. Kanji Osaka, O-nya ini. Oke. Simple ya. Nih, kalau kanji O ini. Kemudian kanji kecil. Sho atau Chisai. Nah, seperti ini. Kanji kecil. Bisa dibaca Sho. Shogako. Ya kan, anak sekolah dasar. Sho. Shogako. Gako kan sekolah. Nah, sekolah dasar. Shogako. Gitu ya. Nah, ini dia kanjinya. Chisai. Kayak kanji Mizu sih kalau kalian ingat gitu kan. Tengahnya dulu, tapi sampingnya tuh kayak kanji mau bikin kanji api. Satu, dua, udah selesai. Cuma tinggal tiga. Oke. Kemudian sampingnya, gitu kan. Nah, ini persis mirip nih. Kanji untuk bilang kecil juga. Tapi dia dibacanya jadi sukunai nanti. Biasanya. Gitu ya. Atau sukoshi. Gitu ya. Nah, kanji sukoshi. Skoshi, skoshi, dame. Nah, ini skoshi nih, gitu ya. Oke, kita coba lihat. Mirip persis kayak tadi. Satu, dua, tiga. Ditambahin bawahnya. Seret. Kayak gitu. Bedanya di situ. Seperti itu. Jadi ada kecil untuk bilang cisai gitu kecil. Nah, kalau ini lebih untuk kuantitas biasanya. Kuantitas. Jadi mungkin sedikit gitu ya. Makannya sedikit. Nah, gitu ya. Ini dua arti, Sensei. Artinya mirip, tapi kanjinya beda kan. Kalau ini untuk kuantitas biasanya, kuantitas Oh, benda. Mm-mm.
Kalau Cisai itu lebih ukuran, ukurannya kecil. Nah, gitu ya. Kalau Sukunai sama Sukosi itu. ya, kenapa? Untuk dua kata, Sukunai sama Sukosi. Iya, beda. Oh, beda. Mm-mm, beda kan? Tapi artinya kan mirip sebenarnya kan. Dan kanjinya mirip, ya kan? Kalau yang Cisai, Cisai kecil secara ukuran, kanjinya begini kan. Udah selesai. Kalau yang di sini, ini Sukunai. Ini secara kuantitas. Kalau ini secara volume. Nah, gitu ya. Volume Kalau dalam arti besar kecil, gitu ya. Kenapa? Sukosi, Hmm, Sukosi pakai yang Sukunai juga, Sensei. Sukoshi. Sukoshi pakai yang Sukunai. Iya betul. Yang ini. Oh, ya. Sukoshi. Sukoshi artinya dikit-dikit kan. Sukoshi, Sukoshi sedikit. Gitu. Jumlahnya sedikit Sukoshi. Nah, gitu. Kalau yang satu lagi Cisai kecil, ukurannya kecil, ya kan? Badannya kecil gitu kan. Kalau badan kan nggak mungkin badannya sedikit, nggak mungkin, nggak cocok, ya kan? Badan ya pasti begitu manusia. Tapi badan bisa tinggi, bisa pendek gitu kan. Nah, Cisai cocoknya pakainya seperti itu. Hai, Duh, lanjut. Setelah kecil dan sedikit, kita masuk ke Yasu, Yasui. Artinya mungkin bisa murah gitu ya, seperti itu. Atau bisa aman. Nah, gitu ya. Oke, kita gedein dikit. Nah, seperti ini kanjinya, kanji murah. Jadi kalau kalian ingat ini kayak ada kanji ona tapi nggak berhubungan gitu ya maksudnya. Ini kayak radikalnya aja lah seperti itu ya. Tapi bukan maksudnya seperti itu gitu ya. Oke, kita coba. suka nawar kali. Ya, bisa bisa begitu ya. Oke, lanjut. Ini kita coba tulis satu gitu ya. Dua, tiga. Nah, sisanya bikin kanji ona persis sama. Empat, lima, enam. Yasui, ya kan? Yasui bisa Yasui murah. Kemudian nanti bisa ada rasa aman, anzeng gitu ya. Atau anshin gitu ya. Ketenangan batin, ya gitu ya. Ya suku, tidak mahal. Dan lain-lain yang ya biasanya kan ini kan berhubungan dengan ini ya. Aman atau murah gitu ya. Atau nyaman gitu ya. Bisa nanti ada nyaman juga gitu ya. Safe driving gitu, berkendara dengan aman gitu ya. Anzeng unten nanti seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Hai. Udah dicatat? Tarik. Sudah, Sensei. Oke, lanjut. Kemudian ada kanji takai. Kanji tinggi. Bisa tinggi, bisa mahal ini. Gitu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Terus bikin paling luarnya dulu. Enam, tujuh. Bikin kotak kecil lagi di dalam. Delapan, sembilan, sepuluh. Takai. Gitu. Takai. Bisa mahal, bisa tinggi, ya kan? Bisa yang terbaik, nanti bisa dibaca kou, gitu kan? Saikodes. Itu yang kemarin saya kirim tuh. Ada iklan Instagram, Saikodes terakhirnya. Dia bilang, oh ini pasti terbaik. Ya, gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Takai. Oke, lanjut. Setelah itu ada kanji panjang. Nagai dibacanya. Nah, seperti ini saya gedein dulu dikit ya. Kanji panjang gitu ya. Nah, kanji panjang ini bisa untuk juga jabatan nanti. Jabatan saco, buco gitu ya. Nah, ini pakainya belakang ini, cok-coknya ini gitu ya. Atau mungkin nanti kalian akan bilang eh, kelebihan saya adalah nah gitu watashi no chosho wa. Nah, ini show-nya.
gitu ya. Coknya, sorry. Dia dibaca cok nanti seperti itu. Bisa nagai, bisa saco, buco, gitu kan. Ini buco, buco manager, ada kaco, supervisor, gitu ya. Cosho. Nah ini cosho, kekuatan saya atau strong point saya, gitu kan. Ini biasanya untuk interview dipakai ini cosho. Nah ini co atau nagai dibacanya, gitu ya. Seicho, seicho itu perkembangan kamu, gitu kan. Apakah sebagai manusia berkembang atau gitu apa enggak gimana atau stuck gitu kan, nah kayak gini seicho, coknya ini bisa naga bisa cok bacanya seperti itu. Oke, kita coba satu, terus bikin ke bawah dulu, dua, tiga, empat, tutup, lima, bawahnya enam, tujuh, delapan. Nah ini naga atau cok gitu untuk bilang panjang. Oke, lanjut kita untuk bilang banyak, gitu ya, banyak, oi, gitu ya. Biasanya banyak dalam kuantitas, jumlah, jumlahnya banyak, orangnya banyak, gitu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi ini kanji kayak mengulang gitu ya sebenarnya. Cukup hafal satu diulang dua kali, kayak gitu ya sebenarnya. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Udah, kanji satu tapi diulang dua kali sebenarnya. Nah, kayak gitu aja. Hai. Oke. Lanjut kita setelah itu kanji shiro, warna putih. Nah, gitu ya. Warna putih kanjinya mirip kanji Nichi, tapi ditambahin antena di atasnya. Seperti itu. Satu, udah bikin Nichi. Udah selesai. Kanji warna putih, yang berhubungan dengan putih biasanya. Seperti itu. Nah, ini simple nih. Lanjut ya. Kanji warna putih. Kemudian ini kanji untuk bilang yasumimas, yasumu, istirahat. Gitu ya. Ada kanji orang gitu. Nah, itu ya. Kanji hito lagi sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, mirip kanji buku Hong. Tapi kalian jangan kasih ininya gitu ya. Seperti itu ya. Jangan kasih itu. Nah, itu bedanya nih. Kanji karada sama kanji yasumu. Tipis banget nanti dan ini pasti biasanya keluar di JLPT N4, N5 kayak gitu ya. Kalian perlu tahu yang mana kanji karada, yang mana kanji yasumu. Gitu. Pasti minimal ada satu soal yang seperti itu tuh di N5 atau N4 gitu ya. Tapi karena kalian N4 ya berarti N4 gitu ya nanti. Ingat kalau ini kanjinya kanji istirahat ini, yang satu ini lagi ini kanji badan manusia gitu ya. Bedanya di bagian sininya doang yang ini. Nah, oke, seperti itu. Lanjut, kita masuk ke kanji au, bertemu. Nah, aimas. Nah, ini di sini dia. Kanji bertemu nanti bisa jadi kanji kaisha gitu ya. Oke, kanjinya bikin atapnya dulu atas. Satu, dua, gitu kan. Tiga, empat, lima, tutup enam. Kanji antara kanji aimas, kanji au, atau kanji nanti bisa jadi kai, kaisha. Cara bacanya ada dua dia. Oke, udah ditulis? Sudah, Sensei. Baik. Lanjut, kemudian kanji iru. Nah, ini gampang juga, gitu ya. Mirip hito, tapi dibalik.
Kalau hito kan dari atas ke bawah kiri gitu ya. Terus sama di sini. Nah, ini bedanya. Kamu dari atas kiri dulu ke bawah. Satu, dua. Nah, itu ya. Ini bedanya kanji masuk, kanji memasukkan sama kanji manusia, kanji orang, hito gitu ya. Bedanya tuh kalau hito lebih panjang dari kanan ke kiri bawah gitu ya. Sedangkan kanji masuk, kanji hairu, kanji iremas gitu ya. Dari kiri atas ke kanan bawah yang panjang. Seperti itu. Itu bedanya dong. Lanjut, karena simpel jadi saya lanjutin. Lanjut kita ke kanji deru keluar. Oke, kanji deru. Ini mirip kanji yama dibikin dua sebenarnya. Tapi bedanya ini tiang ya dibikin panjang. Satu gitu ya, dari atas ke bawah itu bikin pertama. Terus bikin kanji yama aja udah sisanya. Dua, tiga, empat, lima. Ya, kanji keluar, keluar ruangan lah. Atau pergi meninggalkan sesuatu gitu ya. Hmm. Mm-mm. Atau mengeluarkan sampah gitu bisa juga. Gomyo demas. Lanjut kita untuk bilang iu. Iu itu artinya mengatakan sesuatu, ya kan? To imasta, gitu kan? Seperti itu. Nah, ini di bab 25 seingat saya kan. Nah, ini kalian udah perlu belajar nih. Kanji untuk bilang mengatakan atau berkata. Satu, dua, tiga, empat. Tuh, dibikin aja begitu. Simpel ya. Jadi, lima bikin kotak terakhir. Nah, selesai. Iu. Lanjut untuk bilang mimas, melihat, menonton. Nah, ini sering banget di buku Mina satu kita kemarin, 25 bab, bilang terebio mimas. Nah, ini kanji mata sebenarnya. Nah, kanji mata bikin dulu, setelah itu kanji bawahnya. Nah, seperti itu. Melihat, menonton, gitu kan. Nah, ini dia kanjinya. Oke, lanjut untuk bilang ikimas, pergi. Nah, iku. Nah, ini kanjinya nih. 3, 4, 5, 6. Kanji ikimas, iku. Gitu ya. Nah, sedangkan ikimas. Nah, ini mungkin udah sering kali ya. Jadi, harusnya sih hafal kalian kanji ini. Kanji pergi. Kemudian ada kanji rai selanjutnya. Nah, ini ya. Nanti bisa jadi rainen tahun depan gitu ya. Atau masa depan, shorai. Nah, ini rai bacanya. Bisa rai, bisa kimas datang, kuru ya kan. Nah, ini berarti kalau ingat aja kimas ya kan. Kimas itu kan yang datang gitu kan. Berarti yang akan datang gitu. Berarti biasanya belum terjadi gitu. Atau mungkin nanti kalau dekiro biasanya pakainya uh, hiragana aja ya gitu ya dekiro ini untuk bisa bilang-bilang gitu, apa bisa bilang bahwa kita bisa gitu. Dekiro ini nggak pakai kanji sih biasanya. Oke, yang penting rainen tahun depan. Nah gitu ya, shorai. Nah ini keluar nih nanti pasti raishu keluar nih nanti ujian minggu depan, tahun depan gitu ya. Kemudian masa depan. Nah ini kayak gitu. Terutama di Mensetsu interview kerja juga kan kalian akan ditanya masa depan kalian apa sama orang Jepang nanti Shorai wa nandes kak. Nah gitu ya, karena dia mau lihat nih, oh ini orang punya tujuan hidup nggak sih gitu kan, seperti itu gitu. Apa cuman kerja kerja doang nih ya kan, kayak gitu ya. Ya kalau ada tujuan hidup, ada motivasi hidup kan dia pasti nanti, oh ini bagus nih anak ini nih gitu ya. Jadi pasti kerjanya sungguh-sungguh gitu, seperti itu biasanya. Oke, lanjut keluar jadi Kanji N5. Terus kita udah sampai tadi Kuru. Kuru ini tuh bikin dua, tiga, empat. Nah, berarti bikin kayak bagian dalamnya dulu nih. Sebelum dihunus sama si tiang dari atas ke bawah.
Kemudian bikin kumis 6, 7. Ya, ini huruf kanji datang, kanji masa depan, seperti itu. Hai. Lanjut kada kanji apa lagi nih? Menulis kikimas kaku, kakimas menulis. Nah, eh dari tadi kalian sebenarnya menulis menulis kanji. Nah, inilah dia kanji menulis. Kanjinya cukup panjang, tapi kalian lama-lama juga hafal ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, terus dihunus dari atas ke bawah. Enam, terus bikin kanji nichi. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, kanji menulis. Itu ya. Oke, lanjut. Lanjut, Sensei. Hai. Kemudian kanji hidup, ya kan? Bisa kanji hidup, nanti bisa kanji melahirkan juga, ya, seperti ini ya. Oke, dia biasanya dibacanya ikiru, gitu ya. Satu, dua, tiga. Nah, ini kali ini ke bawah dulu nih, gitu ya. Kenapa ke bawah dulu? Karena ya nanti terakhirnya mau dibikin nutup. Empat, lima, gitu. Seperti itu. Oke, ini kanji hidup, ikiru. Atau kanji nanti umareru, melahirkan, lahir. Nah, gitu ya. Atau kanji hidup. Nah, ini jinsei, kehidupan manusia, kehidupan manusia. Nah, gitu ya. Tinggal tambahin nanti depannya hito. Hmm. Untuk bilang jinsei, kehidupan manusia. Gitu ya. Lanjut, kemudian kita ada mendengar. Atau bisa nanti bertanya. Kayak gitu ya. Kayak saya gedein dulu. Kikimas, gitu ya. Seperti ini kanjinya. Nah, kalau kalian ingat kanji Aida, nah, bikin benderanya sama persis gitu ya. Aida diantara. Kemudian kalian tinggal bikin kanji apa ini dalamnya tadi? Mimi. Iya betul Mimi. Nah ini persis sudah, dah gitu ya. Nah ini kanji antara bisa mendengar, bisa kanji nanti bertanya seperti itu ya. Antara mendengar atau bertanya. Kalau mendengar berarti kikimas gitu ya. Bertanya juga sebenarnya bisa kikimas juga sih. Kikoero itu lebih ke bisa terdengar gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada kanji shinbung koran. Nah, ini tadi kalian udah belajar kanji atarasi. Nah, masih ingat kanji atarasi bagaimana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sama kanji si ini. Hmm. Jadinya koran. Shinbung, simbung, baru dan terdengar gitu ya. Sesuatu yang baru terdengar dulu itu di zaman dulu gitu di zaman perang belum ada televisi, semuanya pakai koran biasanya. Kayak gitu. Sesuatu yang baru terdengar. Nah, itu ya, simbung. Ingat-ingat aja tuh. Oke, lanjut. Kemudian ada membaca. Yomu, yomimas. Nah, ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Ulang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Hmm. Berarti udah bisa? Ya, Sensei.
Oke, iya. Oke, lanjut. Setelah yomu, yomimas, kita masuk ke hanasu. Hanasu berbicara. Hanashimas membicarakan. Oke, persis sama kayak tadi nih, yang membaca tadi. Mirip kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, bedanya di samping kanannya nih. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, Hanasu berbicara. Hmm, udah ditulis? Udah selesai. Eh, Udah sensei. ya. Selanjutnya ada kanji bahasa. Nah, go biasanya nih. Nah, sama ya. Kanjinya tuh persis sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh, ya kan? Jadi semua yang kita menggunakan mulut gitu maksudnya seperti itu ya. Kan ada kanji mulut nih, kuci di bawahnya. Nah, seperti itu. Ingat-ingat aja tuh. Kanji mulut, kanji berbicara. Bahasa kan dibicarakan. Kalau kita berbicara pakai mulut juga, gitu kan keluar. Nah, ini dia. Go. Ini kanji 5 kalau kalian ingat. Seperti itu. Udah. Tapi biasanya jadi go gitu ya. Go itu maksudnya bahasa. Bisa Nihongo, Indonesia Go, bahasa Indonesia gitu kan. Eigo, bahasa Inggris. Nah, ini go-nya. Biasanya dia jadi imbuhan sih di belakang kalimat gitu ya. Bisa ego, ego Nihongo, terus apa ego itu bahasa Inggris, Nihongo bahasa Jepang. Nah, ini Genggo nih. Genggo itu nanti bahasa seperti itu ya. Tanggo, tanggo nanti ada kosakata gitu ya. Jadi nanti bukan kotoba lagi gitu ya. Nanti ada tanggo gitu ya ngomongannya untuk bilang kosakata seperti itu. Oke, lanjut. Setelah itu go ada membeli. Nah, mungkin kayaknya udah sering juga sih membeli nih. Membeli. Seperti ini kanjinya. Mas. Kaimas, kau. Oke. Udah pada bisa? Sudah. Udah, oke. Kita skip kalau tidak bisa. Kanji makan bisa? Bisa. Bisa. Muti bisa? Bisa sensei. Hai, oke. Kanji minum? Bisa. Bisa. Hampir sama. Hmm? Hampir sama kayak taberu. Ya. Tapi kayak ada bentuk hitonya ya. Ya, betul. Oke. Kemudian kanji belajar. Manabu. Seperti ini. Bisa? Hmm. Perlu Hmm, latihan? boleh Oke. sensei. Satu, dua, tiga, empat, lima. Terus kanji ko. Empat, tujuh. Nah, gitu ya. Kanji belajar. Manabu biasanya. Oke. Lanjut. Kemudian kanji sekolah. Nah, ini gaku sama ko jadi gakko. Jadi sekolah. Nah, ini saya gedein dulu. Bentar. Gitu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ini kayak ada kanji cici ya. Kanji ayah nih di sini. Nah, seperti itu ya. Ada kanji-kanji yang bisa kalian identifikasi dari kanji-kanji sederhana sebelumnya. Seperti itu. Oke. Mau dilatih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kok kalau gak kok sekolah jadi tambah yang mana bu tadi gitu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Enggak kok. Sekolah. Oke, lanjut. Ada buku. Nah, oke, buku kita skip aja ya. Udah paham lah ini. 1, 2, 3, 4. Yang tadi kanji badan manusia soalnya sama. Ada. Kemudian ketika untuk bilang nama nanti. Nah, gitu ya. Onamaewa, watashi no namaewa. Nah, gitu ya. Nah, ini naknya nih yang di depan. Dua, kayak bikin kanji oi tadi kalau kalian masih ingat. Nah, tinggal dibikin kotak kuci di bawah. Nah, masih ingat mae? Nah, tambahin mae. Jadinya untuk bilang nama ini. Watashi no namaewa. Nah, ini nama saya adalah, nah seperti itu ya. Itu dia. Hmm, boleh kalau mau di itu tulis. Ya. Hmm, sip, lanjut. Untuk bilang negara. Gini ya, kuni. Gitu ya. Negara kuni. Gitu ya. Nah, ini dia. Bikin kotak paling luarnya dulu, tapi jangan ditutup bawahnya. Terus bikin kayak kanji I gitu ya. 1, 2, 3. Nah, ini bawah sampai bikin 3 gitu ya. Sun gitu ya. Terus baru tarik dari atas ke bawah. Kemudian bikin ini kayak ada garis tipis gitu ya. Di samping sini. Tutup. Nah, ini kuning. Hmm. Saya ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada yang nomor 7 nih ya. Ces, gitu kecil. Tutup baru. Nah, seperti itu. Ya, gitu ya. Lanjut, itu adalah negara kuning itu ya maksudnya. Nah, ini mise. Mise itu apa? Toko. Iya. Kok Oh, tuh. 4, 5, terus bikin kanji kuci. Nah, gitu ya. Mise ini. Kanji toko. Lanjut, kanji mobil. Udah ingat kanji mobil? Hmm, Dibacanya apa ini kanji mobil? kuruma. Guru. Kuruma. Gitu. Bisa kuruma, bisa satu lagi apa? Eh, do apa? Do dotsu. Eh, Kan? Kalau mau bilang kereta, kereta listrik, ini juga kanjinya. Nah, gitu ya. Bisa kuruma, kalau dibaca satunya kanjinya sendiri gitu single, bisa dibaca densya. Nah, kereta listrik gitu ya. Kayak orang Malaysia aja nih jadinya. Bilang mobil jadi kereta gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Kayak gitu ya. Kereta listrik gitu ya. Jadinya densya gitu ya. Densya ini dan listrik tadi, sya-nya dari kuruma. Densya gitu ya. Seperti itu. Oke. Mobil baru. Nah, mobil baru Shinsya gitu ya. Shinnya dari Katarashi tadi gitu ya. Sya-nya dari Kuruma. Shinsya, mobil baru. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Kemudian setelah Kuruma, oke, kita coba dulu Kuruma dong. Kuruma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bawahnya dulu. 6, baru dari atas ke bawah terakhir. 7. Ini sebenarnya kalau kalian ingat, ini mirip kanji apa tadi? Sebelum ini, kanji timur, hmm, Higashi. Nah, gitu Tigas. ya. Iya, Higashi kanjinya begini juga tadi. Mirip kan? Cuma bedanya Higashi itu dikasih beginian tadi terakhir bawahnya. Nah, gitu ya. Kalau Kuruma begini dong.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Udah ini kuruma. Kuruma, kuruma, kuruma. Hai, wih, udah selesai nih dikit lagi kita nih. Nah, oke, lanjutin. Nah, ini kita belajar kanji jalan. Kanji do, do jalan. Ya, michi. Nah, kalian mungkin bilangnya michi. Nih, michi mana michi? Nah, michi. Nah, ini dibacanya bisa do. Nah, gitu ya, jalan gitu ya. Nanti kalau di N3 nanti kalian bilang jalan, udah nggak bilang michi, tapi bilangnya doro gitu ya. Seperti itu, doro. Oke, atau hodo. Hodo ini dari kanji berjalan nih, aruku. Aruku sama do. Jadi hodo, jalan kaki, pejalan kaki, trotoar gitu Hmm. maksudnya. Nah, hodo. Tempat untuk pejalan kaki, hodo. Oke, kita coba latihan do. Nah, seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ini kayak kanji me, kanji mata gitu ya. Kalau kita jalan pakai mata, nah ini dia nih. Muncul nih di sini jadinya. Gitu ya. Kalau jalan memang perlu hati-hati gitu ya, pakai menggunakan mata. Nah ini muncul kanji mata lagi tadi. Gitu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah ini sampingnya. 10, 11, 12. Seperti itu. Oke. Nah, sip. Oke, kita sampai selesai nih kanjian 5. Biar saya bisa kasih PR. Terus Eki. Eki itu stasiun. Nah, Eki Mae depan stasiun. Ini dia stasiun ya. Stasiun kereta biasanya gitu ya. Eki dibacanya. Ini dia kanji Eki. Kanji stasiun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14. Eki. Itu. Bikin bendera. Betul. Iya, oke. Lanjut. Kemudian sya. Nah, ini kita akan bilang kaisha. Nah, kita belajar sya-nya dulu nih. Gitu kan. Nah, ini dia sya. Bisa syain berartinya karyawan gitu, karyawan perusahaan apa gitu kan, atau kaisya perusahaan juga. Nah ini dia kanji sya. Satu, dua gitu ya, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sya gitu. Oke, lanjut. Kemudian nani, ya ini dia nani, untuk bilang apa gitu kan, bertanya apa, nandes kak, nande. Hmm. Ini dia kanji nani. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, ini udah pasti kanji yang ada di selalu 100% ada di JLPT. Ini dia kanji ini. Kanji bertanya, Nandes, Kak. Gitu ya. Oke. Lanjut sama terakhir ame. Ame. Ini dia kanji hujan. Gitu ya. Ternyata kanji hujan Jadi, belum dipelajarin ya. Gitu ya. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada lagi nggak setelah Kanjame? Nggak ada. Terakhir nih Kanjame. Yakin? Kita udah belajar kanji sampai habis. Wih, sugoi ya. 100 kanji, serius nih. Oh iya?
Wih, 103 kanji loh, wih. Kanji N5 selesai sudah semua. Tinggal PR-nya 300 nomor nih. Sip. Kayak gitu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan Minasan sebelum kita akhiri kelasnya? Hmm? Halo? Cari tidak ada sensei. Oke. Muti? Halo, Muti? Ya, Sensei tadi keluar, maaf. Oh iya, oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada nanti ya, mungkin nanti ya kali jam 10 kali ya. Ini saya belum selesai sih bikin soalnya gitu ya. Jadi nanti bikin soalnya nanti kalian tulis Eh, hiragananya. Gitu kan ini hiragananya cara bacanya apa? Terus artinya. Nah gitu ya. Seperti itu. Oke. Kalau Sensei, kalian, ah, kalau kamus AKB itu hanya di Play Store aja ya? iya, kamu pakai iPhone ya? Iya, kemarin saya nyoba di handphone nggak bisa. Iya. Kalau di iPhone nggak bisa memang iya. Paling pakai apa ya? Kalau adanya selain itu apa lagi kira-kira? Ada laptop tapi belum ada Play Store-nya. Bisa ya? Bisa nggak Sensei? Ada apa? Di Laptop. ada, iya, Kalau harus laptop, ke hmm. handphone dulu nggak? Kalau laptop pakai Windows, bukan MacBook. Iya, Windows. Oke, kalau Windows, kamu laptopnya RAM-nya berapa ya? Hmm, berapa? Cara lihatnya di sistem information ini. Kelihatan kayak gini. RAM-nya ada berapa? Kayak gitu. Nih, di sini kamu pakai Windows berapa? 10, 11? 12 Sensei. 11, Windows 11. Oh, ya udah berarti sama. Terus kamu cara nyarinya sistem. Terus masuk ke sistem information di sini, klik. Terus kamu lihat nanti di sistem summary-nya nanti kamu akan ngelihat di bawah sini ada namanya physical memory-nya RAM-nya berapa. Kayak gitu ya. Kalau RAM-nya kamu udah 8 giga atau 8 giga ke atas berarti aman. Tapi kalau RAM-nya 4 giga berarti kayaknya nggak bisa nih pakai aplikasi yang saya pakai. Saya pakai Udah namanya mendukung. aplikasinya BlueStack. Ini gratis. BlueStack itu. Jadi ini kayak kamu bikin kayak handphone dia sebenarnya. Gitu ya. Ini sebenarnya ini aplikasi BlueStack ini buat orang main ngegame sebenarnya sejujurnya. Ngegame kayak PUBG, kayak game Genshin Impact, kayak game-game anak-anak zaman sekarang lah gitu ya. Yang tapi mainnya di laptop gitu ya. Nah, saya pakai ini untuk justru belajar bahasa Jepang. Nah, gitu ya. Karena kayak Migi, JLPT gitu kan, enaknya kayak di sini gitu ya. Simulasi soal saya pakai komputer gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, ini enak nih kayak gini gitu ya. Tapi ini pasti komputernya yang minimal RAM-nya 8 giga tadi saya bilang. Karena dia nyerap memorinya di task manager kalau kita lihat, nih lihat, kalau saya 16 giga dia udah make eh, hampir 3 giga sendiri nih. Kalau kalian kelihatan. Punya saya sih 8 Sensei. 8. Kalau 8 Iya. bisa. Kalau 8 bisa. Tuh, ini dia si BlueStack ini udah makan hampir 2,2 giga soalnya RAM-nya untuk menjalankan dia. Tuh. Zoom meeting aja kalau kayak Zoom ini pakai laptop cuma 300 mega. Nah, ini 2,2 giga sendiri RAM. BlueStack. Namanya BlueStack. Mau diajarin cara downloadnya? Eh, Kemarin sih saya kan dari ini ya Sensei, Microsoft Store. Nah, Hmm. terus cari AKB itu bisa, Oh bisa, oke. tapi Terus? belum belum ke install gitu, masih kayak bentuk Hah? bentuk link.
Microsoft Store Di ini. eh iya, Microsoft Store. Oke, coba saya lihat Microsoft Store. Emang bisa ya? Saya nggak tahu sih. Saya nggak pernah pakai Microsoft Store sih, jujur aja. Oke, kita coba cari ya. Kita cari AKB. Muncul emang. Saya sih nggak tahu ya. Tapi kita coba aja AKB. Nggak ada AKB. Nggak ada. kemana saya? Oh, dari Play Store apa ya? Dari Google dulu, Sensei. Google kali. Gitu. Atau kamu dari Google sini kali. Google ini. AKB. Terus di sini gitu. Iya, terus eh, Hah? login ke Play Store dulu. Nah, Google Play, tapi saya nggak punya akunnya. Oh, iya. Tapi ya tetap aja sih kalau kamu ngeklik di sini install. Emang installnya di mana? Saya tanya. Emang bisa di komputer? Tuh, bisa begini Jadi doang. harus ada aplikasi pendukung lagi di Microsoft Store-nya kayak. Nah, ya mendingan pakai BlueStack aja sekalian. Jadi langsung dari BlueStack downloadnya, Sensei. Mm-mm. Nih BlueStack nih kamu cari di Google, ya kan? Iya. BlueStack, klik paling atas nih bluestack.com, klik. Terus kamu pilih bahasa Indonesia aja gitu biar cepet. Unduh BlueStack yang ini nih. Klik, ya kan? Nanti dia nge-download sendiri dah tuh, gitu ya. Seperti itu. Nanti kamu coba install gitu kan. Coba ini saya start download gitu ya. Oke, terus kayak open gitu ya. Nah, terus lanjut deh gitu ya. Agree and update gitu ya. Kalau ini agree and update jadinya. Kalau harusnya sih kamu nanti agree and install sih harusnya gitu ya. Hmm. Seperti itu. Hmm, Baik, Sensei, nanti dicoba. oke. Sip. Ya gitu. Nanti ya tanya-tanya saya lagi aja gitu ya. Kalau kamu mau install BlueStack-nya gitu. Karena nanti dia setelah install ya udah selesai. Nanti kayak kamu bikin kayak handphone Android lah. Intinya ini BlueStack ini handphone Android tapi di laptop. Nah, gitu ya. Kamu bisa install apapun lah yang kayak ada di handphone Android itu kayak gitu ya. Pakai Gmail kayak gitu, Gmail. Seperti itu. Mm. Oke, kalau tidak ada Baik, lagi Sensei. kita akhiri kelasnya seperti itu ya. Kyomo ichinichi otsukare-sama desu. Arigato, O疲れ Sensei. 様でした、Ya, 先生。oke. ありがとうございます。